Semangat pagi, salam literasi. Sobat Xgaju semua, di tengah perkembangan yang semakin cepat, kita dituntut pula beradaptasi dengan semakin cepat. Segala sesuatu serba digital, dan kecakapan digital menjadi kecakapan yang perlu kita miliki. Lalu, seberapa penting kecakapan digital bagi kita semua? Simak video ini sampai tuntas. Pemerintah menyelenggarakan peluncuran program literasi digital nasional Indonesia Makin Cakap Digital dari Hall Basket Senayan, Jakarta, Kamis 20 Mei 2021. Dalam acara ini, pemerintah menargetkan 50 juta masyarakat Indonesia memiliki literasi digital sampai pada tahun 2024. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, upaya itu akan berlangsung melalui pelatihan keterampilan dan peningkatan kompetensi di bidang digital. Sasaran program literasi digital nasional itu menurut Menteri Johnny meningkat lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, Menkominfo menjelaskan program literasi digital nasional berlangsung dengan 20.000 pelatihan di seluruh Indonesia. Menurutnya, target literasi digital sesuai dengan modul dan kurikulum yang menyasar 4 pilar literasi digital yang meliputi digital ethics, digital safety, digital skills, dan digital culture. Menteri Johnny menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah berkenan hadir secara digital dalam peluncuran program literasi digital nasional Indonesia Makin Cakap Digital. Program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden mengenai percepatan transformasi digital nasional, khususnya terkait pengembangan sumber daya manusia digital. Mungkin kita harus memahami arti literasi, bukan hanya orang terkadang menyempitkan hanya sekedar membaca atau kemampuan menulis. Sementara kan literasi itu kan kemampuan menyerap informasi dan mengolah itu sehingga berguna untuk kehidupan. Jadi bukan hanya sekedar jago mengeja atau bisa membaca, tapi kemampuan yang lebih dari itu. Dan menurut saya ini sesuatu yang harus terus-menerus diusahakan. Kalau tadi pertanyaannya bagaimana generasi muda, saya optimis sih karena kesempatannya terbuka luas. Sekarang teknologi juga memungkinkan kita untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Tapi di sisi lain teknologi juga membuat kita terkadang terlena. Dan kendalanya dengan teknologi informasi yang begitu luas sekarang, bagaimana kemampuan kita memilih dan memilah informasi, membedakan mana informasi yang berguna, mana yang sampah, mana yang fakta, mana yang dusta. Jadi menurut saya generasi muda sekarang tantangannya jauh lebih besar dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya, karena mungkin saja belum betul-betul tamat kemampuannya untuk literasi baca tulis, sekarang harus lagi menghadapi tantangan literasi digital. Tapi saya selalu percaya di setiap tantangan juga pasti ada peluang, bagaimana sekarang kita memanfaatkan peluang yang ada untuk menyelesaikan berbagai tantangan. Lalu, apa yang bisa kita bagikan di media digital? Kita bisa membagikan pengalaman hidup kita. Misal, kisah yang menyeramkan seperti ini. Kami ke sana untuk menjalankan proker KKN kami. Tapi desa yang kami pilih ternyata bukan desa biasa. Kisah KKN di Desa Penari tersebut berawal dari hobi penulisnya membagikan kisah hidupnya melalui media sosial yaitu Twitter. Selain cerita yang menyeramkan, kita bisa membagikan cerita-cerita yang menyentuh melalui lirik-lirik yang menyentuh seperti yang disajikan pada video berikut ini. Atau kalau terlalu sulit, kita bisa membagikan kisah-kisah kita selama SMP melalui buku seperti yang ditampilkan oleh penulis berikut ini.
Nah, banyak sekali kan bentuknya. Intinya, kita jangan takut untuk menyajikan cerita kita dalam bentuk digital. Mereka sudah menyajikan cerita mereka dalam bentuk kisah horor, kisah lucu, atau kisah sedih dalam media digital. Nah, kalau kalian ingin jadi penulis kisah yang seperti apa? Tulis di kolom komentar ya. Esga Jujaya, salam literasi.